kabar? Iya mungkin ya. Apa kabar? Luar biasa. Ya, sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, kita mau berdoa, kita mau serahkan semua dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu untuk setiap kami Tuhan. Biar pagi ini Tuhan, ibadah minggu ini Tuhan, kami mendapatkan sesuatu yang baru untuk mempersiapkan kami menghadapi hari-hari esok. Berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan. Biar urapan-Mu tercurah atas setiap kami pagi hari ini Tuhan. Tidak ada seorang pun yang terlewatkan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Sungguh-sungguh. Hosana.
Hosana bagimu Tuhan. Hilalanaya, hilalanaya Jesus. Hilalamaya lamaya laya, hilalanamaya se. Hosana, Hosana bagimu Tuhan. Hilalamaya salamaya, hilalamaya saya. Jiwaku pujilah Tuhan, hai jiwaku pujilah Tuhan. Hiranamaya sa, hiralamaya saralamaya saralamaya. Hai jiwaku pujilah Tuhan, hai jiwaku pujilah namanya. Hiranamaya saralamana sakaya ralamaya se. Kudus kuduslah Engkau Tuhan, Engkau Allah yang kudus. Hiramaya syakaralamaya sikaralamaya syakaralamaya saralamaya. Kiaralamaya syaralamaya sikapapaya radabaya syakaralamaya syaralamaya. Yalamaya se, hiranamaya se. Engkau Allah yang hidup buat kami Tuhan. Jesus is alive. Engkau Allah yang hidup buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau buka hati kami. Mari Bapak Ibu kita buka hati kita. Biar ibadah pagi ini bukan menjadi satu rutinitas. Mari kita buka hati kita, lembutkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you God. Thank you God. Yes God. Thank you God. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Mari kita buka hati kita. Ku buka hati untuk jamah Hamba, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup
Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Jangan ada seorang pun yang terlewatkan Tuhan. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami perlu Engkau Tuhan. Tanpamu kami tidak bisa melakukan apa-apa. Mari katakan lebih sungguh-sungguh lagi. Ku buka hati, kami buka hati kami Tuhan. Yes God. Yes. Ya. Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah padu di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Thank you God. Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau terima sukacita dari surga. Pagi hari ini kami mau bersukacita bersama-sama dengan Engkau. Tercurah kuasa-Mu bagi setiap kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Beri salam kepada teman-temannya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau terima sukacita dari surga. Mari Bapak Ibu kita muliakan Tuhan dengan tepuk tangan dan tarian. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Mari angkat tangan, katakan haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Katakan haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan.
saya minum ya Bapak Ibu, maaf. Haleluya. Masih bersuka cita Bapak Ibu sekalian? Amin. Ya, kalau kita hari-hari ini dalam pergumulan, bersuka citalah. Kalau hari-hari ini zona nyaman kita itu tergoncangkan, saya mau katakan, bisa, tidak mudah Bapak Ibu, ya. Tidak mudah untuk bersuka cita ketika kita di dalam pergumulan. Ketika kita di luar zona nyaman kita. Ya, percayalah. Karena Tuhan tidak pernah mengizinkan sedikit pun hal buruk terjadi tanpa tujuan. Ya, Dia sedang merajut kita. Kalau mungkin kita keluar dari zona nyaman. Sesungguhnya Tuhan sedang merajut, membentuk hidup kita menjadi lebih indah. Sabarlah dalam pengharapan. Saya punya satu catat, saya jarang mencatat apa yang disampaikan Bapak Stefanus, jarang. Tapi ada satu yang saya catat. Yang saya catat begini yang dikatakan Bapak Stefanus ketika doa pagi. Ketika ada masalah, kita berpusat kepada Allah. Kalau waktu itu dia tulis Allah. Tapi saya tambahkan di catatan saya, kepada Allah saja. Satu-satunya ketika ada masalah, kita bergumul pada Allah saja. Fokus pada pencerahan, fokus pada firman Tuhan. Ketika dalam pencerahan, kita harus cek ulang. Itu yang saya catat dari Pak Stefanus 2 minggu lalu kalau saya nggak salah. Bukan karena perasaan. Kadang kita ini diburamkan, digoyahkan dengan perasaan kita. Tapi percayalah, ya, ketika kita fokus pada firman Tuhan, ketika kita fokus dan percaya hanya kepada Allah saja, Tuhan bisa pakai orang di sekeliling kita untuk kita kuat dan menjadi kuat. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya kita semua di sini tidak ada yang tidak punya masalah. Semua kita punya masalah. Tapi percayalah, ketika kita berharap kepada Tuhan, semua akan menjadi beres kabeh. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita nyanyikan ini dengan iman. Bapak Ibu boleh joget, nikmati dan percaya Allah yang hidup. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut, janganlah gentar, bersama Yesus kita ada. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut, janganlah gentar, bersama Yesus siap. Yang penting apa? Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada siapa? Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada siapa? Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Katakan beres kabeh. Bapak Ibu kita menari buat Tuhan yuk. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut, janganlah gentar, bersama Yesus. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut, janganlah gentar, bersama Yesus siapa. Yang penting apa? Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada siapa?
memang banyak masalah. Terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut. Colek ya, temannya bilang jangan takut. Don't be afraid. Katakan lagi dengan iman. Hidup ini memang banyak masalah. Terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut, janganlah gentar. Bersama Yesus. Ya, katakan. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada siapa? Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku ada masalahnya, ada Tuhan. Yang penting apa? Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan. Boleh lebih keras. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan. Yang penting apa? Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada siapa? Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Apa? Beres kabeh. Amin. Amin Bapak Ibu. Boleh colek kiri kanan. Katakan, kamu kuat bro. Kamu kuat sis. Kalau yang perempuan sis ya. Ya semua akan beres kabeh. Iya. Kita mau siapkan hati kita. Buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tadi di situ sebelum ibadah saya doa. Ella bilang, "Mama, kenapa aku ada rasa sedih?" Dia bilang gitu. It's okay, fokus sama pelayanan. Tadi malam dia panas, pulang dari latihan. Saya baluri, mungkin dia nggak dengar. Saya bilang, saya doain besok melayani, nggak mungkin diganti ya. Dan saya percaya kekuatan dari Tuhan. Mungkin tubuh lemah, tapi iman kita, roh kita, jangan kita izinkan lemah. Ya, semuanya itu karena kuasa Tuhan. Bapak Ibu, kita siapkan hati kita, lembutkan hati kita, supaya firman yang sebentar akan kita dengarkan dapat bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah yang manis. Dan tidak hanya kita yang menikmati, tapi orang-orang di sekitar kita menikmati kemurahan Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu nyata dalam setiap kelemahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang hidup. Jesus is alive. Tuhan Allah yang hidup ada di dalam hidup kami Tuhan. Dalam kelemahan kami. Terima kasih Tuhan. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus penolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber
Mari katakan dengan sungguh-sungguh lagi. Sungguh-sungguh dan nyatakan. Kekuatan hatiku, tempat bersembunyi. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Katakan dengan kuat, Dia yang hadir di tengah-tengah kita, hidup untuk memberikan kekuatan buat masing-masing kita. Engkau Tuhan, sumber kekuatan hati kami. Engkau tempat perlindungan kami. Engkau tempat persetujuan kami. Engkau Tuhan yang dinyatakan sebagai pribadi yang maha hadir. Horeka shanta karalaba shekianta karalaba takaralaba. Montokoro korianta karalaba shekianta karalaba shanta karalaba takaralaba shataka. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Engkau menara dan perisai hidupku. Katakan dengan iman, dengan sungguh hati. Angkat tanganmu di hadapannya. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau perlindungan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami Tuhan. Horeka shata karalapa shata karalapa shakata. Yo horeka shata karalapa shata karalapa shata karalapa. Kau menara dan perisai di hidupku. Saudara, di tengah-tengah kita Tuhan kirimkan seorang hamba Tuhan. Tentu Anda sudah kenal, beberapa tahun yang lalu telah ada bersama-sama dengan kita Bapak Pendeta Jason Avansini, dan akan didampingi bersama Pak Hanu. Ya, beliau akan menerjemahkan. Kita mau percaya hadirnya mereka sebagai sebuah presentasi perhatian Tuhan terhadap masing-masing kita. Amin. Berikan kemuliaan yang terbaik. Mari silakan Bapak Jason dan Pak Henok ke depan. Kita mau percaya Tuhan akan menjangkau, menjamah hidup kita. Katakan dengan iman, Kaulah menara dan perisai di hidupku. Kaulah menara dan perisai di hidupku. Kaulah menara dan perisai di hidupku. Kaulah menara dan perisai. Engkau tempat perlindunganku. Tempat perlindunganku. Engkau Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau pribadi yang maha dahsyat, yang berbicara di tengah-tengah kami. Terpuji namamu Tuhan. Praise you, Father God. Puji nama Tuhan. God, I ask that you would Tuhan, aku meminta Engkau soften the soil of our hearts. untuk melembutkan hati kami. Let the seed of your word bear Biarlah fruit. benih tumbuh di dalam hati kami. Let it bear fruit in our lives. Akan menimbulkan buah di dalam kehidupan And kita. let it be fruit that would remain.
di mana buah itu akan selalu berada dalam kehidupan In kita. Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus. Thank you for loving us. Terima kasih untuk telah mencintai kami. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. All right. Before you're seated, sebelum duduk, Sebelum duduk, tell your neighbor, say you look so wonderful today. katakan pada saudara-saudara sekalian sebelahnya kalau Anda kelihatan luar biasa hari ini. Tell them, say you look more like Jesus today. Katakan kalau kalian lebih seperti Yesus hari ini. You can also use this. Yeah, we'll share. You may be seated in the presence of the Lord. I want to start Saya ingin mulai by honoring your pastors. dengan menghormati pastor kalian. Pastor Tri and his wonderful wife Pastor Tri dan istrinya yang luar biasa have been a blessing to the city, to this community, to the adalah nation. suatu berkat bagi komunitas di sini dan kota ini. Can we show them some honor? Can we give them? Mari kita tepuk tangan untuk beliau berdua. Thank you so much for inviting us, allowing us to come. Terima kasih telah mengundang kami untuk beribadah di sini. All right. Sudah siap, saudara? Sudah. All right. You have prospered since last time I saw you. Kalian sudah bertumbuh setelah terakhir kami datang ke sini. Wow. Tadi kali saya di sini mungkin 2017, the year, ya. Terakhir beliau datang 2017. Yeah, so it looks very different. Sekarang tampil sangat berbeda dibandingkan dahulu. Very bright Lebih terang, and more of the Holy Spirit. lebih penuh dengan kuasa Roh Kudus. Amen. Well, I want to share something with you today. Saya ingin berbagi sesuatu dengan kalian semua. It's not so much a sermon as it is a solution. Ini tidak lebih dari sebuah khotbah, tapi adalah solusi bagi kalian semua. I want to share with you a solution. Saya ingin membagi solusi bagi saudara semua. Now, we serve a God who does miracles. Kita menyembah Tuhan yang bisa melakukan suatu mujizat bagi kita semua. And today I want to talk about how to ignite miracles in our lives. Hari ini saya ingin menunjukkan bagaimana cara untuk menyalakan api mujizat ini. Okay? Does anyone here need a miracle? Apakah saudara ada yang butuh mujizat hari ini? Okay, so I'm in the right place. Jadi saya ada di tempat yang benar di saat ini. Okay? All right. Our God is the God of miracles. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh mujizat. Amen? Amin. The Bible starts with miracles, Injil dimulai dengan suatu mujizat. right? But miracles seem to increase when Jesus comes into the earth. Dan mujizat itu terus meningkat sampai Yesus datang di dunia ini. Yeah? But miracles did not stop after Jesus left the earth. Tetapi mujizat tidak berhenti begitu saja ketika Tuhan meninggalkan dunia ini. In fact, Jesus said, "Greater works will you do." Bahkan Yesus sendiri berkata bahkan akan lebih banyak mujizat akan terjadi di tempat ini. Betul? Notice this. Lihatlah ini. In Mark chapter 5, Di Markus bab 5, pasal 5, there's one woman who touches the hem of the garment and is healed. ada satu wanita yang hanya memegang ujung dari jubah Yesus. Yeah? Remember? Ingat? Ingat? Only one. Cuma satu helai jubah. Tetapi in Mark chapter 6, the very last verse, Tetapi pada Markus pasal 6 di ayat yang terakhir, it says everyone who touched the hem of his garment was healed. tetapi siapa saja yang menyentuh ujung jubahnya bisa disembuhkan. Miracles are not decreasing. Miracles are increasing. Mujizat itu tidak menurun, tapi semakin meningkat. Amen. Amin. Amen, saudara. Amin. All right, now, let's lay a foundation. If you don't stand by me, they'll end up watching you because you're more handsome. Yeah? Dia merasa kalau dia kalah gagah sama saya, padahal dia kan lebih bagus kan? Dia lebih ganteng ya. So,
The sini, everyone looking over here, yeah? No. Okay. Every miracle that we can have Setiap mujizat yang kita bisa terima is because of the cross. karena adalah salib di sini. We have access to miracles because of the cross. Kita bisa mendapatkan mujizat itu karena salib. Amen? Amin. On the cross, we received freedom from sin and death. Dari salib ini kita bisa menerima mujizat kebebasan Ya. dari hutang. Yeah? The Bible says that Jesus, who knew no sin, became sin so that you and I could become the righteousness of God. Dari sini kita bisa lihat bahwa Yesus yang tidak memiliki dosa menjadi berdosa bagi kita agar kita bisa memiliki kebenaran di hadapan Tuhan. Betul? The Bible also says on the cross Alkitab juga mengatakan di salib itu that we received freedom from sickness and disease. bahwa kita akan dibebaskan dari sakit penyakit dan malaprakaya. Sickness and disease, we don't want it, yeah? Kita tidak mau ya penyakit. The Bible says that by the stripes placed on his back, Dengan bilur-bilurnya Tuhan Yesus yang ada di punggungnya, that you and I were healed. bahwa Anda dan saya telah disembuhkan. Amen? Now, do you know the Bible says something else? Apakah saudara tahu bahwa Injil juga mengatakan hal yang lain? The Bible also says Injil juga mengatakan that on the cross we received freedom from poverty. bahwa di salib ini kita juga dibebaskan dari kemiskinan. In fact, if you guys can help me, let's look up 2 Corinthians chapter Mari 8 verse 9. Kita lihat di 2 Korintus pasal ke-8 Chapter 8 verse 9. ayat ke-9. Wow. Ayat 9. Are you still there? It says, karena kamu telah. It says, because you know the grace of our Lord. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Pause. Many people don't know the grace that it's about to mention. Banyak dari saudara tidak mengenal kasih karunia yang baru dikatakan itu. But you know. Tapi kalian tahu. It says, you know the grace of our Lord Jesus Christ. Though he was rich, yet for your sake he became poor, that you through his poverty might become rich. And you can just read it. Oke. Dia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun dia adalah kaya, maka kamu akan menjadi kaya karena kemiskinannya. So we don't have to walk in poverty and insufficiency. Kita tidak perlu hidup di dalam kekurangan atau kemiskinan. We have access to overflow. Kita memiliki akses untuk berkelimpahan. Now catch this, I'm teaching, catch this. Tangkap ini apa yang saya ajarkan. Grace makes it available. Kasih karunia itu memungkinkan kita untuk mendapatkan ini semua. Betul? Grace. We're Kasih karunia. saved by grace. Kita diterima dengan kasih karunia. We're healed by the grace of Kita God. disembuhkan oleh kasih karunia. We prosper by the grace of Kita God. kaya karena kasih karunia. Tetapi, Tetapi it's by grace through faith. kasih karunia karena iman. And faith requires action. Dan iman memerlukan suatu tindakan. Right? Tuh? The Bible says faith without works is dead. Karena Injil pun mengatakan bahwa keyakinan tanpa perbuatan adalah mati. So grace makes it available, Maka kasih karunia itu bisa tersedia bagi kita semua. but faith takes a hold of it. Tetapi iman itulah yang memegangnya. And faith is not just believing something in our heart. It is that, but not only that. Nah, iman itu tidak hanya kita perlu percaya, bukan satu-satunya, tetapi itu adalah salah satu yang penting. Faith is living a life in accordance with the Word of God, Dan kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, and then seeing those results. dan kita harus bisa melihat hasil akhirnya. Amen? Amin. Okay.
If we are going to have God's results, we have to walk in God's ways. Kalau kita ingin hasil dari Tuhan, kita harus berjalan sesuai dengan jalannya Tuhan. Betul? Mengerti? Okay, let me show you some of the ways of God. Mari saya tunjukkan beberapa jalannya Tuhan. One of the ways of God Salah satu jalannya Tuhan that He has established in the earth yang telah Dia jalankan di dunia ini is seed time and harvest. adalah waktu untuk menabur dan menuai. Amen? Now remember, people say, oh, the truth will set you free. Bahkan saudara tahu bahwa kebebasan atau kebenaran akan membebaskan Anda. Yeah? But that's not what the Bible says. Tapi itu bukan yang dikatakan The oleh Bible Alkitab. says you will know the truth, Alkitab mengatakan bahwa engkau akan tahu tentang kebenaran, and the truth you know will set you free. dan kebenaran yang engkau tahu akan membebaskan kalian semua. So today I want you to know the truth of seed time and harvest. Dan sekarang kita ingin, atau saya ingin agar saudara tahu tentang waktu menabur dan waktu menuai. And I want to see you prosper. Dan saya ingin agar saudara semua berkelimpahan. Now let's look at seed time and harvest from Genesis into the New Testament. Mari kita lihat dari kitab Kejadian sampai ke Perjanjian Baru. Are you okay? Apakah kalian siap? Siap? In the back, siap? In the front, siap? Okay. Genesis chapter 8 verse 22. Kitab Kejadian pasal 8 ayat 22. This is God speaking. Ini adalah perkataan Tuhan. And God says this. Dan Tuhan mengatakan ini. Selama bumi masih ada, Selama bumi masih ada, takkan berhenti-berhenti. tak akan berhenti-berhenti Musim menabur dan menuai. menuai. Wah, aduh. Musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, Dingin dan panas, kemarau, kemarau, aduh. kemarau dan hujan. Okay, you go ahead. Oke, And kemarau dan hujan, siang dan malam. so as long as the earth remains, Selama bumi masih ada, this will not stop. ini tidak akan pernah berhenti. Now notice 4 things are listed. Ada 4 hal yang ada di sini. Seed time and harvest, Musim menabur dan menuai, summer and winter, musim dingin dan musim panas, cold and hot, musim kemarau dan musim hujan, and day and night. malam dan siang hari. Now 3 of those things we have no control over. 3 itu kita tidak memiliki kuasa atasnya. We cannot decide summer and winter. Kita tidak bisa tahu kapan itu musim dingin dan musim kemarau. There's no white Christmas in Samarang, yeah? Tidak ada musim dingin di Semarang. The only thing that we have a part to play in is seed time and harvest. Tapi yang kita miliki adalah waktu untuk menabur dan menuai. So God creates the earth, Dan ketika Tuhan menciptakan dunia ini, and in this moment He's making a covenant. dan dia bikin suatu perjanjian, He's making a promise dan dia membuat suatu janji, that as long as the earth remains, seed time and harvest will not cease. selama dunia ini ada, maka waktu menabur dan menuai selalu ada. Kenapa ya? Why? Why? Is He giving Kenapa? us? Is He just giving us gardening instructions? Apakah dia mengajarkan kita cara berkebun? No. Tidak. All truth is parallel. Semua kebenaran itu berjalan secara paralel. Okay? I heard Morris Cirillo say that. Yeah, All Morris. truth is parallel. Kebenaran itu selalu paralel, itu kata Morris Cirillo. Yeah. Now, Jesus takes this natural cycle Tuhan mengambil sirkulasi ini yang natural ini, and He gives it a supernatural application. dan dia memberikan aplikasi yang supernatural. He does this in Mark chapter 4 Dan dia melakukan ini di Markus pasal keempat, in the parable of the sower. ada di perumpamaan dari yang sang penabur. Do you remember the parable of the sower? Apakah kalian ingat tentang perumpamaan sang penabur? It says the kingdom of heaven is like a man sowing seed. Kerajaan surga itu bagaikan seorang penabur, It said some falls in bad ground, ada yang jatuh di tanah yang buruk, no increase.
ada yang gagal, Some falls in good ground, ada yang jatuh di tanah yang baik, and it comes back 30, 60, 100 fold. dan akan tumbuh 30, 60, dan 100 kali lipat. Yeah? Then the disciples say, what does this mean? Maka muridnya bertanya, apa artinya ini? Jesus says, Tuhan Yesus berkata, if you don't understand this parable, kalau kamu tidak tahu tentang perumpamaan ini, how will you understand any of the parables? maka bagaimana kamu bisa mengerti akan perumpamaan yang lain? That means seed time and harvest is foundational for the Maka kingdom dari of ini heaven. kita tahu bahwa menabur dan menuai adalah hal-hal yang fundamental. Yeah, betul? Betul. Then they say, what is the word? Dan What apa is yang the seed? apa yang dikatakan tentang biji? And Jesus says, the seed that the sower sows is the word. Maka yang dikatakan biji atau benih itu adalah firman Tuhan. So the word of God has seed time and harvest power. Maka oleh karena itu firman Tuhan itu selalu ada waktu menabur dan menuai. Yeah? So if I am sick, Jadi jika saya sedang sakit I can get a seed from the word, a scripture, dan saya bisa mengambil benih dari firman Tuhan ini and I can get that seed into my heart. dan saya bisa menanam benih itu di dalam hati saya I can water the seed, dan saya bisa mengairi and firman itu, it will grow up and produce healing in my life. maka akan kesembuhan terjadi dalam hidup kita. Because the word of God has seed time and harvest power. Karena firman Tuhan selalu ada waktu untuk menabur dan menuai. Amen. Amen. If I am selalu gugup, selalu nervous, yeah, Nah, kalau saya selalu duduk dan Anxious. selalu nervous dan selalu tidak tenang, I can get a seed from the word of God. saya bisa mendapatkan benih And dari the- firman Tuhan. The Bible says the righteous are as bold as a lion. Maka orang yang benar pun atau yang tidak akan mendapatkan hal yang sama jika kita percaya pada Tuhan. Amen. Amen. And I can walk in boldness Dan saya bisa berjalan di situ because I have this seed that will bear fruit in my life. dan akan kita bisa lihat bahwa ada benih yang bisa tumbuh di dalam kehidupan Are you kita. learning anything? Apakah kalian belajar sesuatu? Can we go a little bit further? Apakah kita bisa melangkah lebih jauh? Yeah? Okay. Jesus doesn't stop there. Tuhan Yesus tidak berhenti di situ. Jesus says this Tuhan Yesus berkata ini. in Luke 6:38. Di Lukas 6 pasal 6 ayat 38. 38. Ya, pasal 38. He says, if you give, Di mana kamu memberi, it will be given back to you. maka akan diberikan kembali kepadamu. Ini, you can read it. Ya. Yeah. Berilah dan kamu akan diberi. All of it? Yeah, it's Oke. okay. Berilah dan kamu akan diberi sesuatu takaran yang baik yang dipadatkan dan digoncangkan yang tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan juga kepadamu. See, you get to decide. You decide what you give. Kalian saudara-saudara harus menentukan apa yang akan kalian peroleh dengan biji yang kalian tanam. Therefore, Maka dari itu, you decide what you receive. kamu menentukan atau saudara menentukan apa yang akan saudara terima. So if I give mercy, Jika saya memberi pengampunan, I'll get mercy. maka aku dapat pengampunan balik. If I give love, Jika saya memberi kekayaan, I'll get love. jika kita memberi cinta, maka kita akan mendapat cinta kembali. If I give gossip, Ketika kita memberikan gosip di luar sana, I'll get gossip. maka akan gosip kembali kepada kita. And if I give money, Dan ketika kita menabur uang, oh, it gets very quiet always, yeah. tiba-tiba jadi tenang dan hening ya. If you give, it will be given back to you. Apa yang kau tabur dan apa yang kau beri pasti akan kembali kepada engkau. Betul? Okay, go a little bit further. Maka ayo mari kita maju sedikit In lagi. 2 Corinthians chapter 9, Di Korintus 2 pasal ke-9 verse 6, ayat ke-6, the word of God firman Tuhan gives money given in the offering, seed time and harvest power. orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit
Dan orang yang menabur banyak akan menabur banyak juga. Jika kalian menabur kepada persembahan, maka engkau akan menuai dari persembahan tersebut. Betul? Okay, it says if you give a little, you'll get a little. You Yes. give much, you'll get much. Jika kamu menabur sedikit, kamu akan dapat sedikit. Kamu nabur banyak, kamu juga akan menuai dengan banyak juga. So I have just laid out for you. Maka saya hanya memberi fondasi kepada Anda. I have just presented the truth of seed time and harvest. Saya hanya menunjukkan tentang waktu menabur dan menuai. How do I release a miracle into my life? Bagaimana saya bisa mendapatkan mujizat dalam hidup saya? By grace, Dengan kasih karunia, through faith. dengan iman. Faith takes action. Faith takes action. Oh, dan iman itu memerlukan suatu tindakan, Seed time and harvest dan waktu menabur dan menuai is faith in action. adalah suatu tindakan iman. And it will release the miraculous in your Itu life. akan menjalankan mujizat kepada Anda semua. Okay. Now, saya berkhotbah message ini selalu like all over the world, ya. Nah, dia sudah memberikan firman ini ke seluruh dunia. Terus biasanya during this part of the message, Dan biasanya pada saat ini, dalam khotbah waktu ini, everyone is very quiet. tiba-tiba orang semua jadi hening. Hampir sama di sini ya. Sama seperti di sini. So I think that we hear these scriptures so much Karena kita sering mendengarkan firman ini terlalu banyak, that it goes in one ear and just goes out the other. satu masuk ke kuping kiri, keluar ke kuping kanan. Yeah? We hear it so much Kita sudah mendengarkannya berkali-kali. that we have this power being presented to us, Kita mendapatkan kuasa yang diberikan kepada kita, but we've quit taking advantage of it. tapi kita tidak mengambil makna dari ini. So mungkin we need to bring it alive. Maka oleh karena itu kita harus membuatnya ini menjadi hidup. We come down here, yeah? Ya, kita turun. Boleh? Alright, luar biasa ya. Oke. Saya perlu congregation partisipasi. Saya ingin jemaat untuk ikut serta. Oke. Apa ini? Apa ini? Saudara-saudara lihat. Some say seed, some say corn. In Ya. the back, Corn seed. some Ya, say jadi- corn seed. Ya, you want to see the camera? Di Show sini ya. camera. Oh, in the camera. Nah, Hey, I'll get with the back. Wait. Okay. Some say corn, some say seed. Di sana bisa, ya? Lihat. Okay. This is not corn. ini bukan jagung, This is not corn seed. ini bukan biji jagung. This is a picture of corn. Ini adalah gambar dari jagung. This is corn. Ah, inilah jagung. See, some of us only have a picture. Kita kadang-kadang hanya memiliki gambar. We only have a picture of prosperity. Kita hanya punya gambaran tentang We only kelimpahan. We only have a picture of our miracle. Kita hanya melihat gambar dari mujizat itu. And we come to church Dan kita datang ke gereja, and we see the picture dan kita melihat gambar di gereja. and we get excited about the picture Kita sangat gembira dan bersuka cita tentang gambar itu. and we take the picture home Dan kita ngambil gambar itu pulang, and we try to eat the picture. dan kita makan gambar itu. And then it doesn't sustain us. Dan itu tidak mengenyangkan kita. Yeah? So we have a form of corn, Kita ada bentuk jagung, but we're lacking the power that's being made available to us. tapi tidak ada kuasa di dalam gambar tersebut. So how do we get from the picture to the product? Nah, bagaimana cara mendapatkan gambar ke produk ini? By sowing seed. Dengan menabur benih. Betul? Betul?
I mean, aren't you tired of saying, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed? Tapi, can you help me pay my bills? Nah, kita selalu berkata kita diberkati, diberkati, diberkati. Tapi siapa yang bayar biaya kita? Waduh. How do we get from going from without to having more than enough? Bagaimana kita dari kekurangan menjadi berkelimpahan? Through sowing seed. Dengan menabur dan menuai. Lihat ya. This is a corn seed. Ini adalah biji jagung. Kecil ya. Sangat kecil. Betul? Now one seed of corn, when it is sown, Satu benih jagung ini kalau ditanam, it will produce a plant that has 2 of these. akan setiap tumbuhan jagung menghasilkan 2 jagung seperti ini. Now on average, Dan pada rata-rata, each of these has 750 seeds on it. dan dari benih satu itu menimbulkan 700 lebih dari Ya. benih yang lain. So that's one seed Dari satu biji ini, yang that kecil is ini, sown yang ditanam that produces dan akan memproduksi 1,500 seeds. 1.500 kali lipat lebih banyak. And if you sow all 1,500 seeds one more time, Dan jika Anda menanam semuanya lagi 1.500 you will benih itu, get 2.2 million. Anda akan mendapatkan 2,2 juta benih. This is what Jesus said the kingdom of heaven is like. Inilah kerajaan surga, seperti benih kecil ini. He says if you sow one, Jika kamu menanam satu, you'll get back more, 30, 60, 100-fold. kamu akan mendapat 30, 60, atau 100 kali lipat. Amen. Amen. Amin. Now every seed has the power to multiply, Dan setiap benih ini memiliki kekuatan untuk berlipat ganda. but it must be sown. Tetapi harus ditanam. Betul? Apakah betul? Now isn't this strange? Apakah ini aneh? Because sometimes we think offering time is about getting something from us. Kadang-kadang apakah ini aneh jika kita dimintain untuk memberi persembahan adalah sesuatu yang harus kita ambil dari diri kita. Yeah? But the Bible is clear Tapi Alkitab itu sudah jelas. that an offering is about getting something to you, not from you. Nah, ini bukan sesuatu yang diambil dari kita, tetapi malah diberikan kepada kita. Betul? Betul? If we believe the Bible, Jika kita percaya Alkitab, then it would be foolish for us to have service and not have an opportunity to sow a seed. jadi kalau kita ini sebagai orang percaya, dan kita tidak melakukan apa yang Tuhan telah katakan dari biji ini, dan kita tidak mengambil kesempatan ini untuk menjalankan apa, untuk menghasilkan seperti ini banyak, kenapa kita tidak mengambilnya? Betul? Okay, watch this. Mari lihat di sini. Some people say, Banyak orang berkata, mungkin tidak Semarang ya, mungkin Nadia, tidak Semarang dan tidak di gereja ini. mungkin Hawaii, Mungkin di Hawaii kali, di Texas. ya di Texas kali. People say all preachers want is your money. Semua yang diminta pendeta atau pengkhotbah adalah uang dari kalian. Have you ever heard that? Apakah kalian pernah mendengar itu? Oh, kenapa? Why do you go to the church? Kenapa harus pergi ke gereja? They just want your money. Mereka hanya menginginkan uang kalian. Aduh, it's foolish. Ini adalah tindakan bodoh. Think about this. Pikirkan ini. If the pastor is Kalau preaching, pastor ini sedang berkhotbah, he's preaching about salvation. berbicara tentang keselamatan, Is pastor trying to get salvation from you or to you? apakah pastor mengambil keselamatan daripada Anda atau malah memberikan keselamatan kepada Anda? Apa? Trying to get it to you. Nah, memberi kepada kalian. If pastor is teaching about healing, Kalau pastor bicara tentang kesembuhan, is he trying to get healing from you or apakah dia to you? mengambil kesembuhan dari kalian semua atau memberikan pada kalian? He's trying to get it to you. If pastor is preaching about the Holy Spirit, Kalau sang pengkhotbah sedang berkata tentang Roh Kudus, is he trying to get the Holy Spirit from you or apakah to dia you? mengambil Roh Kudus dari kalian atau malah membagikannya kepada kalian?
Okay, the pastor's talking about money. Nah, kalau pastor ngomong tentang uang, Is he trying to get it from you or to you? apakah dia mengambil uang dari saudara-saudara atau malah memberikannya kepada saudara? He's trying to get it to you. Nah, pastor berusaha untuk memberikannya kepada kalian. The church is designed to equip all of you. Gereja itu dibuat untuk bisa membuat Anda berhasil In every way. dalam segala hal. We have a plan from the Word of God. Kita ini punya tumbuhan yang ada dari firman Tuhan. It's God's plan. Ini adalah tumbuhan Tuhan. He has a plan for your soul. Dia punya rencana untuk jiwa Anda. He has a plan for your body, health and Dia healing. punya rencana untuk tubuh Anda. Why do we think He has no plan for our money? Kenapa Anda merasa dia tidak punya rencana untuk keuangan Anda? Aduh. Aduh. Our God has a plan that includes our finances. Rencana Tuhan itu juga termasuk tentang keuangan. See, God must be your source, Tuhan itu selalu menjadi sumber Anda, not your job. bukan pekerjaan Anda. If your job is your source, Jika pekerjaan Anda adalah sumber Anda, your boss will set the ceiling in your life. maka pimpinan Anda akan menentukan berapa tingginya itu. Ush. But when God is your source, Tetapi ketika Tuhan adalah sumber Anda, your tithes open heaven, perpuluhan Anda itu membuka tingkap-tingkap di surga. and your offering is seed that God will multiply. Dan semua persembahan Anda akan berlipat kali ganda. Now you are not being at not letting your boss set the ceiling. Maka bukan pimpinan atau bos Anda yang menentukan tingginya pendapatan Anda, Now you have the Lord taking the lid off of your life. maka Tuhanlah yang membuka tingkap-tingkap langit dan tidak ada level lagi yang terus naik ke atas. Wow. Okay, what do we need to sow the seed? Apa yang kalian perlu lakukan adalah menanam biji atau benih ini. Apa ya? Oh my goodness. Okay, I'm so glad that you're here today Saya sangat berbahagia kalau Anda hadir di sini. because the future of the world depends on you knowing how to sow seed. Karena masa depan dunia ini tergantung dari Anda bagaimana menabur dan menuai. How do you sow seed? Bagaimana Anda menabur benih? You have to put it in the ground. Amen. Anda harus menaruhnya di tanah. Let's see. Okay. Hey, I have some dirt. Nah, dia membawa kotoran. Okay, we sow seed by putting it in the ground. Dan kita caranya menumbuhkan adalah menaruhnya di dalam tanah. Okay, are you ready? Apakah kalian siap? You ready to sow the seed? Apakah kalian siap untuk menabur? Here we go. You ready? Apakah Camera kalian siap? datang di sini ya. Are you ready? We're going to sow the seed. Here we go. You ready? 1, 2, 3. Tapi di luar. How many of you think we will get a harvest? Bagaimana kita? Apakah siapa yang percaya bahwa itu akan tumbuh? So just bringing your money close to the kingdom will not produce a harvest. Hanya membawa uang dekat dengan kerajaan surga tidak akan menghasilkan apa-apa. See, some of us are coming and going, Banyak yang datang dan pergi, but we're still struggling tetapi masih sedang bersusah payah because we're not sowing. karena kita tidak menabur. Oh, wait a minute. Oh, tunggu. If I can see it, I can have it. Yeah? Ketika saya melihatnya, maka saya akan percaya. So, I'll put this corn right here so that the corn can see it. Nah, maka saya akan taruh jagung di sini supaya Anda bisa melihat. Yeah, betul? And then we put the picture juga Nah, kita akan taruh gambarnya juga di sini. so that the seed can see it. Nah, maka Anda akan bisa melihat benih, gambar, maupun hasilnya. Yeah? We'll put it on the vision board. Nah, kita taruh di layar supaya Anda bisa melihat semua. Okay, we should get a harvest now, yeah? Nah, sekarang mari kita menuai. Tidak. Itu tidak terjadi. Oh, saya tahu ya. Speak to it. Saya tahu, saya harus berkata-kata. Amin?
Amin. Let's speak to it. Are you ready? Mari kita berkata-kata. Grow! Ayo tumbuh. Ayo tumbuh! Ayo tumbuh. Abrakadabra. Do you think we will get a harvest? Apakah kita mendapatkan hasil tuaian? No. Tidak. Yet this is how many of us live. Tapi inilah cara hidup kita saat ini. We do everything except sow a seed. Kita melakukan semuanya kecuali menanam. And we keep asking for a harvest. Dan kita selalu mengharapkan tuaian. But it's seed that will bring forth a harvest. Tetapi benih itulah yang akan memberikan this is kita hasil. A harvest requires organization. Tuaian itu memerlukan suatu organisasi. A harvest is not a natural phenomenon. It's not natural. It requires humans to be involved. Oke. Untuk menjadi hasil tuaian itu memerlukan manusia untuk menghasilkan sebuah tuaian. So if we leave this plant alone, Kalau kita hanya meninggalkan ini di atas meja ini sekarang, some seeds will fall around it, kadang-kadang ada biji yang jatuh and there'll be a couple of plants. dan akan beberapa yang tumbuh di sekeliling meja ini. But if you want a harvest, Tetapi jika Anda menginginkan suatu tuaian, you have to lay out rows, Anda harus membuat suatu kolom yeah? So that you can have maximum harvest. supaya Anda mendapatkan hasil maksimal. There has to be organization if there will be multiplication. Kalau Anda ingin multiplikasi, Anda harus mengorganisasi supaya itu menjadi multiplikasi. Are you still here? Apakah Anda masih di sini? Do you remember Jesus feeding the 5,000? Apakah saudara ingat bagaimana Tuhan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang? Yeah? Yeah. He makes them sit down in groups of 50. Dia membuat mereka semua duduk 50 banyaknya. Kenapa? Kenapa? Because no organization, no multiplication. Karena tanpa organisasi tidak ada multiplikasi. If you are going to have multiplication in your finances, Ketika Anda ingin mempunyai multiplikasi di dalam keuangan Anda, you must become organized in tithing, Anda harus terorganisasi dalam menabur, in budgeting, dalam membuat budget, in sowing seed. dan menabur lagi. You must become organized Anda harus punya organisasi dan teratur. so that you can have what God has in store for you. Maka engkau akan mendapatkan hasil yang telah Tuhan siapkan bagi Anda semua. Because you all have the potential to have more. Karena Anda memiliki potensial untuk mendapatkan lebih. But God didn't create you just to have potential. Tetapi Tuhan tidak menciptakan Anda semua hanya untuk mendapatkan potensi lebih. He said, be fruitful and multiply. Dia bilang, berbuahlah dan bermultiplikasilah. Aduh. Are you learning anything? Apakah kalian belajar sesuatu? Okay. Saya Jason, saya temanmu, ya. Saya I'm your Jason, friend. saya temanmu. I'm trying to help you. Saya berusaha menolong Anda. Are you still here? Apakah kalian masih di sini? All right, let me give you, how much time we have? Sedikit lagi, ya. Sedikit lagi. Do you want to go now? You want me to stop now? But I Apakah need to kalian mau pulang dan berhenti saat ini? Some in the back like, I don't know, maybe. Yang di belakang berpikir, ayo mungkin saat ini pulang. Sedikit lagi, ya. Ya, sedikit lagi ya. Because offering time Waktu menabur has more to do with your relationship with the Lord than just increase in your finances. Jadi untuk waktu ketika memberi persembahan, itu bukan hanya keinginan Anda untuk menjadi kaya, tetapi hubungan Anda dengan Tuhan. Finances are important. Keuangan itu penting. The Bible says we need more than enough. Not Kadang just kita enough. memerlukan lebih dari yang kita miliki saat ini. The Bible says we need to clothe the naked, feed the hungry, disciple the nations. Kita harus memberi pakaian pada yang telanjang, memberi makan pada yang lapar, dan memberitakan firman ke seluruh dunia. The Bible says we're blessed to be a blessing. Dan firman juga mengatakan kita diberkati untuk bisa memberkati. So money is important Maka dari itu uang itu penting. because it allows us to have a stronger voice in the earth. Oleh karena uang itu bisa menyuarakan suara kita lebih keras. It allows us to bless people in a greater dimension.
Dan ini bisa membuat kita memberkati lebih ke dimensi yang lain. Betul? 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 But the offering also has everything to do with our relationship with the Lord. Tetapi persembahan ini ada hubungannya juga kita dengan Tuhan. Okay? Let's look at this. Mari kita lihat ini Just sedikit lagi ya. sedikit lagi. And this is deep water. Are you ready? We're going Ini into adalah air yang dalam, Okay? lautan yang dalam. In Luke 12:34. Di Luke 12 12:24. 34. Oh, 34. In Luke 12:34 it says, "Where your treasure is, that's where your heart will be." Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Betul? Apakah itu betul? How many of you know this scripture? Berapa tahu tentang firman ini? Yeah? How many of you know that God knows this scripture? Apakah kalian tahu bahwa Tuhan juga tahu tentang firman ini? Oh, I do. They're not raising their hand. What Ah. happened? How many of you love your mother? Siapa yang mencintai ibu kalian? A little bit more. Okay. A little bit more. Okay. We know this scripture. Kita tahu firman ini, God knows this scripture. Tuhan tahu tentang firman ini. But we often forget that the enemy knows this scripture also. Tapi kita kadang-kadang melupakan bahwa musuh juga mengetahui tentang firman ini. Where your treasure is, your heart will be. Di mana hartamu berada, di situ hatimu juga berada. So the enemy knows, Maka oleh karena itu musuh juga tahu, if I can keep your treasure out of the kingdom, jika aku bisa menahan kekayaan Anda jauh dari kerajaan Tuhan, I can limit your level of intimacy with God. maka aku akan bisa mengurangi keintiman Anda dengan Tuhan. Whoosh, if I can keep you uncomfortable at every offering time, Ketika aku bisa membuat Anda tidak nyaman saat persembahan, if I can make you believe the pastor just wants your money, jika aku bisa membuat kalian percaya bahwa pastor hanya menginginkan uang Anda, if I can keep you from financial crisis to financial crisis to financial crisis, jika aku bisa membuat Anda selalu di dalam krisis keuangan, then the enemy can keep your treasure out of the kingdom, dan maka setan atau musuh itu bisa menjauhkan kekayaanmu jauh dari kerajaan surga. and then can limit your level of intimacy with God. Maka keintimanmu dengan Tuhan pun akan terbatas. God wants to do more in and through you. Tuhan ingin melakukan lebih melalui Anda dan kepada Anda. He wants you to trust him completely, Dia ingin agar engkau percaya sepenuhnya kepada Tuhan, even with your finances. bahkan dari keuanganmu. Okay, I'll give you one more scripture. You okay? Aku akan memberikan satu firman lagi. Luke 16:11. Lukas 16 ayat 11. I love it in the New Living Translation. Saya senang dari New Living Translation. But here's what it says. Tapi ini yang dikatakan. If you cannot be trusted with worldly wealth, who will trust you with the true riches of heaven? Jika kamu tidak setia dalam hal Mormon, itu kalau dia bilang kekayaan duniawi yang tidak jujur, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? You see it? Apakah kalian bisa melihat itu? So what you do at offering time, Apa yang harus kalian lakukan pada waktu persembahan? all of the spirit realm is watching. Semua roh-roh di udara, penghulu di udara sedang memperhatikan Anda. Because what you do Apa yang Anda lakukan decides if you are qualified to handle the true riches of heaven. akan terlihat apakah kalian mampu untuk menjalankan harta yang sesungguhnya. You cannot buy the riches of heaven. Kita tidak bisa membeli harta surga. But if you are properly stewarding pieces of paper, Tetapi kalau kita menjadi orang yang bijak, yang melakukan hal-hal yang kecil, then God knows he can trust you with more. maka Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar kepada Anda. If you're faithful with pieces of paper with dead presidents on them, Jika kita setia dengan gambar presiden yang kecil ini, God knows I can trust this person with more. maka Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar kepada saudara. What a great opportunity we are given. At Bukankah offering ini time. suatu kesempatan yang luar biasa? We are given an opportunity to grow in our relationship of stewardship with God. Kita itu diberi kesempatan untuk menjadi manajer dan memiliki hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Betul. Apakah betul?
everything in our relationship rises and falls on seed time and harvest. Hubungan kita itu selalu naik dan turun sesuai dengan waktu menabur dan menuai. Okay, let's look at the back of this. We're almost done. Mari kita lihat di halaman belakang. This says days to harvest. Dia bilang waktu untuk menuai. How many days to harvest? How many days itu beberapa hari adalah 75 sampai 80 hari. Okay. How many of you believe if we sow the seed that in 75 to 80 days we will get a harvest? Siapa yang percaya kalau yang ditanam 75 sampai 80 hari akan menuai? Siapa yang percaya? Okay. This seed is brought to us by Ferry Morse. Nah, benih ini dibuat oleh Ferry Morse. Okay? How many of you have ever met Ferry Morse? Berapa dari saudara pernah ketemu Ferry Morse? Belum pernah. Belum. But you believe him Tapi kalian percaya pada because he pembuat wrote benih. it on a bag. Karena dia menulisnya di belakang paket ini. Tapi you have the word of God Tetapi saudara memiliki firman, that says if you give, it will be given back to you. apa yang saudara beri akan diberikan kembali kepada And saudara. as long as the earth remains, seed time and harvest will not cease. Ketika selama dunia ini berputar dan selama dunia ini ada, selalu ada waktu untuk menabur dan You menuai. know the author. Kalian semua tahu siapa pengarang dari cerita ini atau Amen. berita ini. We should believe the Lord. Kita harus percaya pada God, Tuhan. God desires above all things to be believed. Tuhan kepingin kita untuk selalu percaya dan apapun kepada Dia. Your seed will determine the next season of your life. Benih Anda itu yang menentukan musim tuaian berikutnya. Okay, look at this. On the back, there's a color map. Maju aja kamera. Ke sini, Mbak. Oh, aduh. You see this color map? Nah, itu kalian bisa lihat warna peta di situ. That's America, and that's Itu different Amerika. colors. So with this seed, Dengan biji ini, benih ini, you have to look at the right month, the right season, in order to sow the seed. nah kalian harus melihat pada waktu warna atau pada waktu musim tertentu untuk menabur. So if I want to have corn this year, Jika saya ingin jagung saat ini, and I live in Texas, saya tinggal di Texas, I have to sow the seed in June or July. maka saya harus menabur pada musim Juni atau Juli. So in the natural, Dalam pada hal-hal natural, your seed has to wait on the right season. maka pada hal-hal natural kita harus menunggu pada waktu musim yang tepat untuk menanam. But in the kingdom, Tetapi di kerajaan Tuhan, your seed decides your next season. tetapi benih saudaralah yang menentukan tuaian di musim mendatang. It's not too late for you to have a strong second half of the year. Itu tidak membatalkan musim kedua berikutnya. Kalau Anda percaya musim sekarang. Your seed will decide the next season of your life. Karena benih taburan Anda itu selalu bisa dijagakan untuk musim berikutnya. See, this seed I've had in my Bible Dan Anda lihat ini, biji ini yang ada di Alkitab beliau for 3 years. dalam waktu 3 tahun. 3 tahun, I've had this in my Bible. Ada di Alkitab beliau selama 3 tahun. I still do not have a harvest. Dia tidak pernah mendapatkan tuaian karena berada di dalam Alkitab. I have praised God in powerful worship service Dia selalu memuji Tuhan dan mengikuti worship-nya Tuhan. with this seed in my Bible. Dengan benih di dalam Alkitab Tuhan. I still don't have a harvest. Tidak pernah mendapatkan tuaian. I have fallen out in the spirit Saya pernah jatuh dalam roh. with this seed in my Bible, Dan biji ini masih di Alkitab saya. and I still don't have a harvest. Dan masih tetap tidak mendapatkan tuaian. I have fasted, Saya bahkan berpuasa puasa, with this seed in my Bible, dengan biji benih di dalam Alkitab and I beliau. still don't have a harvest. Dan masih tetap tidak punya tuaian. Karena Karena I am this seed's master. saya adalah master dari tuan dari biji benih ini. See, God is the Lord of the harvest. Tuhan adalah punya kuasa atas tuaian.
Tetapi kalian, Tetapi kita semua, kita semua, you are the Lord of the seed. kita adalah Tuhan atas benih taburan. You decide if the seed is ever sown. Kitalah yang menentukan kapan benih ini akan ditabur. Now, I'm not crazy. I have savings account. I have Aku tidak gila, aku punya investment. investment, aku punya tabungan. But none of that is my source. Tapi semua itu bukanlah sumber saya. God is my source. Tuhan adalah sumber saya. And all of that, Dan semua itu, and all of this, everything belongs to the Lord. dan semua ini yang kita miliki, semua ini milik Tuhan. So if He tells me to sow it, I sow it. He tells me to move it, I move it. Kalau Tuhan mengatakan saya untuk menabur, saya akan menabur. Jika Tuhan meminta saya untuk memindahkan, maka saya akan memindahkan. Betul? Apakah betul? Have you learned anything? Apakah saudara belajar sesuatu? Mengerti ya? Mengerti? Okay. All right, we're almost done. I want to have a time of response. We're going to have offering time. Oke, kita akan melihat respons dari Anda, kita akan memulai persembahan. Now, with this offering, Dengan persembahan ini, it's not for me, bukan untuk beliau, okay? So get that out of your mind, yeah? jadi keluarkan itu dari pikiran Anda. And this offering is not even for the church. Bahkan persembahan ini bukan untuk gereja ini juga. This offering is about you and your harvest. Dan ini, persembahan ini adalah hubungan antara Anda dan tuaian berikutnya milik Anda. Many of us have something that we're believing God for. Kadang-kadang kita mempunyai suatu harapan, And we've done everything except sow a seed with it. tetapi semua telah kita lakukan, tetapi menaburlah yang belum kita lakukan. Need is the slowest form of increase. Nah, kebutuhan itu adalah tumbuh yang sangat lambat, keinginan. But seed Tetapi benih will bring an increase. akan membuat multiplikasi atau kelebihan. Amen? Amen. Amen, saudara. Amin, saudara-saudara. I've seen it over and over again in our life. Saya sudah melihatnya berkali-kali dalam kehidupan saya. Me and my wife live sowing seed. Hidup beliau dengan istrinya adalah selalu menabur dan menuai. If you were to look at our lives in the natural, doesn't make sense. Kalau kita melihat dalam hidup yang normal-normal tidak akan masuk akal. But because we sow seed, we have an open heaven. Karena kita selalu menabur dan menuai, kita bisa membuka tingkap-tingkap surga. We've seen it over and over and over again. Kita selalu melihatnya berulang-ulang kali. Now this is the last thing, and then I'll sit down and Pastor will come. Ini adalah hal yang terakhir saya katakan. God is not obligated beyond an opportunity. Tuhan itu tidak mempunyai keharusan dari suatu opportunity. If we want something, need something from God, Kalau kita membutuhkan sesuatu dari Tuhan, all through Scripture, selalu selama di dalam firman, when people wanted something, needed something, ketika orang membutuhkan sesuatu atau ingin sesuatu, God would give them an instruction. Tuhan akan memberikan suatu instruksi untuk He melakukannya. would give them an opportunity. Akan memberi mereka suatu kesempatan. And an offering, if nothing else, an offering is an opportunity. Nah, apapun itu, kesempatan untuk memberi atau memberi persembahan adalah suatu kesempatan. That's why we have offerings every week, Karena itulah kita mempunyai kesempatan setiap hari to ini give you maximum opportunities. untuk memberikan For harvest. Anda kesempatan maksimal. Here's a definition of the word poor. Ini adalah definisi perkataan miskin. The word poor in English is spelled P-O-O-R. Kata miskin di bahasa Inggris adalah poor, P-O-O-R. Here's the definition of the word poor. Definisi dari miskin, Passing over opportunity repeatedly. nah, passing over itu melewati kesempatan untuk memberikan sesuatu berulang-ulang. P-O-O-R. Passing over opportunity repeatedly. Passing itu melewatkan, offering itu kesempatan memberi, Repeatedly. Passing over. So that's the ya same. passing over. Oke, passing over terus sama Opportunity. opportunity-nya kesempatan berulang kali. Itu Yeah, makanya yeah. pur. Pur itu P-O-O-R.
Yeah. Did Itu- they got it? Go ahead. Yes. Give it to them one more time. Oke, pour itu POOR. Passing over itu berarti melewatkan kesempatan, opportunity itu kesempatan, R itu repetitively atau berulang kali. Jadi kalau kita melewati kesempatan ini berulang kali, makanya kita miskin, makanya bilang gitu. Amen. So let's be those that take advantage of the opportunities. Makanya itu mari kita ambil kesempatan ini. Untuk Now, as we melakukan. have this offering, Setelah kita mendapatkan persembahan ini, you might say, Jason, kamu pun mungkin berkata, Jason, how does God determine value? bagaimana Tuhan memberi nilai? Because we all give different amounts. Karena kita memberi jumlah yang berbeda. Here's how God determines value. Inilah bagaimana Tuhan memberikan nilai. If your offering is valuable to you, Jika persembahan kalian adalah sesuatu yang berharga, it will be valuable to God. karena itu akan sangat berharga bagi Tuhan. If your offering doesn't matter to you, Jika persembahan Anda itu tidak berarti bagi Anda, why do you expect God to get excited about it? bagaimana Anda bisa mengharapkan Tuhan untuk bersorak-sorai atas hal itu karena Anda tidak menganggap penting? It's the offering that moves your heart. Jadi persembahan yang menggerakkan hati Anda, That's the offering that moves God's heart. itu adalah persembahan yang menggerakkan hati Tuhan juga. Amen. Apakah amin, saudara? Do you still love me? Apakah kalian masih mencintai saya? All right. Pastor, would you please come at this Oke, mari, Pastor. Terima kasih banyak, saudara-saudara. Saudara diberkati. Teriakan haleluya. Saudara, ini merupakan pelajaran yang luar biasa ya, begitu praktek bersama-sama diperhatikan, dipertunjukkan dengan benih yang sederhana yang saya sendiri juga enggak pernah memikir itu satu corn yang satu itu jumlahnya 700 sekian. Mungkin perlu dihitung ya Bu Yayu ya, nanti di rumah ya. Dipinta kemudian dipetik gitu ya, dihitung satu-satu gitu ya. Dan dipraktekin. Jangan hanya disimpan di Bible dan kemudian didoakan dan kemudian saudara tadi dipuasani gitu ya. Dan kemudian ya tidak terjadi apa-apa. Yang Tuhan rindu adalah kita menabur yang terbaik. Kalau kita mengerti akan hal ini, kita akan berkata ternyata ada potensi yang besar ya. Beberapa kali di media massa kan selalu berbicara tentang 10% gitu dan sebagainya. Ada banyak orang yang kemudian berbicara yang negatif tentang hal itu. Tapi kita belajar bersama-sama. Setiap kali firman Tuhan disampaikan itu akan mengubah hidup kita. Amin. Keselamatan diberi, kemurahan diberi, kekuatan diberi, kesehatan diberi, bagian apa yang akan diberikan, kelimpahan juga diberikan kepada kita. Hanya bagian iman yang terus kita kerjakan yang akan menghasilkan sesuatu. Terima kasih Saudara Pendeta yang sangat memberkati, Pak Hen yang juga luar biasa menolong setiap kita. Tepuk tangan buat mereka. Kita sama-sama nyanyikan terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Persiapkan ibadah memberikan persembahan kita dan biarlah ini akan menggoncangkan hati kita dan juga akan membuat Tuhan tergoncang juga. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan terima
kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya pasti Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur, puji syukur hanya bagi. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kita akan angkat persembahan kita ke atas dan kita akan bawa persembahan ini. Tuhan, Engkau yang telah mengajarkan kepada kami bahwa selama bumi ini ada, musim menabur menuai, musim panas, musim hujan, musim telah ada senantiasa. Kami mau percaya kesempatan untuk kami menabur adalah kesempatan untuk kami menerima segala yang baik, yang menunjukkan akan ketaatan, kesetiaan, kecintaan kami kepadamu. Sesungguhnya apa yang kami kerjakan, oleh karena kami mendengar apa yang Tuhan sampaikan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bagian benih yang akan kami tabur, yang akan menyukakan isi hatimu. Dan kami percaya apa yang kau katakan itu akan terjadi. Memberkati hamba-Mu Pak Jason yang telah menyampaikan kebenaran-Mu, dan juga Pak Han yang telah memberikan translation buat kami. Kami mau percaya Engkau memberkati keluarga mereka. Kami bawa persembahan ini di hadapan-Mu. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang siap mengembalikan benih kita kepada Tuhan, katakan amin, amin. Mari kita persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Saudara, siapa yang hari Kamis yang lalu kita datang ke gereja, ke pusat? Apakah saudara melihat bagaimana Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya? Amin, saudara. Dan malam ini ada crusade yang luar biasa yang dikerjakan, dan kita berdoa. Ada banyak orang mengalami kesembuhan dan mujizat yang kami dengar luar biasa disampaikan. Dan saudara diundang untuk acara ini nanti sore jam 5 sore. Dan teman-teman yang biasa menggunakan transportasi, gunakan transportasi yang sebaik-baiknya. Kalau ada tetangga, saudara-saudara yang sakit, bawa. Dan kita akan saksikan bersama-sama bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan mereka. Saya mau percaya bahwa Tuhan itu tidak menginginkan satu orang pun binasa. Kebinasaan itu mengerikan. Tuhan rindu supaya semua orang diselamatkan. Demikian juga sakit penyakit, kelemahan, dan bahkan kemiskinan itu mengerikan luar biasa.
Hadirnya Alkitab, hadirnya Tuhan akan mengubah hidup kita semua. Amin. Bawa saudara-saudara kita dan jangan tahan-tahan. Kalau ada orang yang sakit berkata, aku mau ikut, bawa mereka. Kita melihat perbuatan Tuhan yang ajaib yang akan segera dinyatakan di tengah-tengah kita. Amin saudara. Kita mau percaya apa yang Tuhan kerjakan dan persiapkan itu untuk kebaikan setiap umatnya. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita akan bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Kami mau percaya anugerah-Mu yang limpah, yang luar biasa. Bahkan kerinduan-Mu untuk setiap kami diubahkan dengan perkataan firman-Mu. Kami mau percaya apa yang Kau sampaikan itu akan terjadi tatkala kami meresponi dengan baik Tuhan. Kau memberkati dan bahkan melipat gandakannya sebagaimana yang disampaikan. Mengubah setiap kami menjadi satu pribadi yang berbeda. Kami tahu Engkau telah memulai dan kami semua akan menirukan apa yang Tuhan ajarkan. Kami percaya Tuhan persembahan, perpuluhan, janji iman, nasar, benih yang telah ditaruh ini akan dilimpahkan dan bahkan dimultiplikasikan Tuhan. Kami mau percaya lebih daripada cukup. Memberkati Pak Jason dan Pak Han yang telah menerjemahkan, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tidak akan pernah kekurangan yang baik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak. Saudara kedangkan tangan-Mu, pulanglah dengan membawa berkat yang terbaik yang datang dari Allah Bapa. Kasih kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan penyertaan Roh Kudus yang akan memampukan kau melihat perbuatan-perbuatan dahsyat yang ajaib yang dijanjikan itu. Yang memampukan engkau mengerjakan dalam kesetiaan dan ketaatan. Sebab Dia yang setia dengan firman-Nya. Dia yang melakukan jauh lebih dari apa yang engkau harapkan dan engkau inginkan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus dan semua kita yang diberkati berkata, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tanganmu menyertai aku dan melindungi